Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, kumaha kita sudah naik lagi ke pemuncak klasemen sementara, yang mana ya ini juga agak, kalau dari segi permainan kemarin memang banyak kritikan yang masuk gitu ya kepada Persib Bandung, tapi positif teman-teman gitu ya, kritikannya membangun. Dan saya pribadi juga mengkritisi bagaimana cara membangun serangan dari Persib Bandung kemarin pada saat menghadapi PSBS Biak. Nah, nanti juga kita coba simak teman-teman beberapa informasi menarik yang lainnya. Di antaranya Boyan Hodak justru katanya tidak mengenal siapa itu Dion Mark. Nah, kok bisa gitunya aya liuran ya. Nanti kita coba bahas satu persatu teman-teman. Dimulai dari hasil rangkuman dulu kemarin, yang mana dari pertandingan antara Persib Bandung menghadapi PSBS Biak kemarin malam. Ini memang kami pribadi kecewa teman-teman dengan permainan Persib Bandung, entah karena sudah dikasih libur kurang lebih 2 minggu, dan juga di sini kan pemain-pemain juga mungkin masih jiwa raganya tuh masih dalam suasana liburan gitu ya. Nah, apakah memang belum lentur lagi otot-ototnya, belum lentur lagi gaya permainannya, feeling ballnya mungkin masih belum nyatu. Nah, bisa jadi, atau ya memang ini bukan hanya sekedar omon-omon ya teman-teman, tapi ada data dan fakta. Boyan Hodak itu biasanya menghadapi tim yang lebih bawah untuk segi peringkat dari Persib Bandung, dan menerapkan sistem counter attack plus parkir bus. Ini Boyan Hodak sangat kesusahan gitu ya menghadapi tim ini. Bukan hanya musim ini saja, tapi dari musim kemarin Boyan Hodak sangat susah untuk membongkar pertahanan tim yang mengandalkan counter attack dan juga parkir bus. Nah, ini mungkin harus punya strategi baru buat Boyan Hodak, entah pemain yang cepat atau pemain yang kreatif atau pemain yang bisa menusuk gitu ya. Sayangnya kemarin peran Beckham Putra ini tidak terlalu kelihatan teman-teman, walaupun beberapa kali menusuk, tapi pemain Biak yang kita lihat di stadion, di tribun langsung, itu tidak terpancing. Jadi Beckham Putra sendirian gitu ya di samping. Jadi pemain Biaknya ini memang masih ada di tengah gitu ya, biasanya kan ngikutin. Nah, ini enggak. Jadi begitu Beckham pegang bola, keeping ball, ini dia nusuk ke dalam. Nah, ini sudah ditunggu. Nah, ini yang sering terjadi, makanya pola strategi Boyan tidak berjalan, otomatis di babak pertama tidak berjalan. Jadi ya Beckham Putra diganti gitu ya di babak kedua, karena ini memang kita melihatnya sangat tidak berjalan. Bahkan William Barros ini tidak maksimal kalau memang dijadikan target man, makanya di babak kedua dimasukkan Jung. Nah, ini juga memang banyak gitu ya kami pikir di stadion itu ya sudah, kita yang off the recordnya yang tidak terekam kamera itu banyak. Bobotoh di kanan kiri atas bawah ini meneriakan hal yang memang melontarkan kekecewaannya. Di menit sakieu nah can aya gol di itu segala macam. Nah, teman-teman, ternyata setelah kita pulang gitu ya ke rumah, kita baca media sosial dan lain sebagainya, ternyata benar banyak yang memang kecewa. Teman-teman yang nonton jadi Bon Jovi pun kecewa dengan penampilan Persib Bandung. Walaupun menang, ini menang dengan susah payah. 1-0 ini bisa dibilang ya kan setelah kartu merah gitu ya, setelah ini setelah itu. Jadi agak sedikit tidak berkesan, dan golnya pun sempat di-checking VAR itu potensial offside katanya, walaupun memang sah, tapi ya gimana ya, agak sedikit kurang lah gitu ya, atau kurang teman-teman. Ini yang mana akhirnya setelah laga selesai baru ada pengenalan pemain. Pengenalan pemain ini pun menjadi sedikit sorotan, yang mana akhirnya
ada dua pemain seperti yang sering kita bahas beberapa konten sebelumnya gitu ya. Nggak mungkin hanya satu, karena ya buat apa ada pengumuman di dalam stadion di Videotron itu kan, kalau hanya Kurzawa sendiri mah udah ada orangnya di Bandung dan bisa masuk ke tengah lapangan, dan itu memang terjadi. Kurzawa masuk ke tengah lapangan, muter hanya ke tribun timur, balik lagi ke tengah, lalu masuk lagi ke ruang ganti. Nah, ini juga yang pengenalan pemain kedua. Ya, kenapa memerlukan Videotron? Kan kita sudah pernah bilang gitu ya di 2 hari yang kemarin. Nah, apakah memang pemain baru atau ada jersey baru yang diperkenalkan? Kalau memang pemain baru, masuk akal. Kalau pemainnya tidak bisa hadir, kemungkinan baru diumumin di Videotron. Nah, ternyata kejadian gitu ya. Pemain baru yang sama sekali tidak terdeteksi oleh media manapun, yaitu Dion Mark. Nah, Dion Mark ini ya posisinya yang menjadi satu bahan gibahan gitu ya di teman-teman bobotoh. Kunaon gitu Boyan Hodak merekrut seorang bek tengah lagi atau memperdalam lini pertahanan. Nah, ini kita coba tarik benang birunya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu Boyan mengatakan bahwa untuk sebuah tim kalau memang ingin menang setiap game, setiap pertandingan, itu harus mencetak banyak gol, baru kalian bisa memenangkan pertandingan. Ini kata Boyan Hodak ya. Tapi kalau kalian ingin memenangkan titel liga, ya kalian harus memperkuat lini pertahanan. Jadi ya datang mungkin ya untuk Kurzawa dan juga untuk Dion Mark ini teman-teman. Nah, ini yang menjadi sorotan adalah kunaon mendatangkan back lagi. Kan sekarang Barba katanya udah stay gitu ya, lalu ditambah Kurzawa, lalu ini lalu itu. Nah, ini ada penjelasannya di akhir laga di saat Boyan Hodak menggelar konferensi pers. Nah, yang pertama dibahas tentu pengenalan Kurzawa katanya ya. Jadi teman-teman dimohon untuk mendengarkan baik-baik dan dimohon kedewasaannya dalam menyikapi setiap pernyataan Boyan Hodak yang bisa memperkuat dugaan kita bahwa aki-aki iya memang sok resep ngawadul gitu ya teman-teman. Yang pertama, simak baik-baik. Yang pertama, untuk Kurzawa, menurut Boyan Hodak, ya Kurzawa ya sepertinya akan bergabung katanya dengan kita. Dan tadi saya sempat melihat Kurzawa katanya di stadion, ya mungkin akan diperkenalkan katanya. Nah, ini salah satu pernyataan yang sangat di luar prediksi BMKG. Kan udah ketahuan, kemarin juga Boyan Hodak sudah ngopi bareng dengan Kurzawa. Kemarin juga Boyan Hodak pasti udah ngobrol dan segala macam. Tapi menurut Boyan Hodak, kalau untuk Kurzawa ya mungkin ya tadi saya melihat di stadion katanya kemungkinan akan diperkenalkan. Nah, ini yang memang harusnya ya nges gitu kan. Boboto juga udah tahu lah Kurzawa bergabung dengan Persib Bandung, tapi Boyan Hodak sempat menyangkal katanya ya mungkin akan diperkenalkan karena tadi saya lihat di stadion katanya itu ya, yang rada aya liuran lah kalau untuk bursa transfer mah. Boyan Hodak nih rada kumaha gitu ya. Lalu yang kedua, masalah Dion Mark teman-teman. Dion Mark ini memang untuk untuk perumoran sangat jarang, hampir tidak ada yang merumorkan pemain belakang ini. Dion Mark ini usianya masih muda teman-teman, usianya masih di 20 tahun. Nah, kalau tadi Kurzawa direkrutnya atau di kontrak itu 6 bulan atau sampai dengan akhir musim plus opsi perpanjangan katanya gitu ya, kata Kang Aditya. Lalu kalau untuk Dion Mark ini langsung 2,5 tahun karena melihat potensial usia dan juga perkembangan pemain ini bagaimana katanya. Nah, ini akan dikontrak langsung 2,5 tahun untuk Dion Mark. Nah, untuk Dion Mark ini ketika ditanya oleh Boyan Hodak untuk bagaimana katanya untuk Dion Mark ini, Boyan malah bingung gitu ya. Dion Mark saha gitu ya, apakah memang akan ada pengenalan pemain baru? Kata Boyan Hodak, sudah, kata teman-teman media kan, sudah dikenalkan tadi di stadion. Oh, saya justru nggak tahu apa-apa katanya, akan ada pengenalan pemain baru kata Boyan Hodak gitu ya. Jadi Boyan nggak tahu siapa itu Dion Mark katanya, dan tidak tahu akan ada
pengenalan pemain baru. Makanya ya ini sengaja settingan atau sengaja gimmick lain atau memang api-api tak apal gitunya Boyan Hodak. Nah inilah memang keunikan dari Persib Bandung. Bahkan seorang pelatih pun bisa menyembunyikan walaupun sudah ketahuan duluan oleh publik gitu ya. Jadi dia mungkin tidak update gitu ya karena terlalu fokus kepada timnya, sehingga ditanya Dionmark, saha katanya Dionmark ya, apakah akan ada pengenalan pemain baru, dia sendiri nggak tahu. Boyan sendiri nggak tahu katanya bahwa ya tadi ada pengenalan pemain baru yaitu Dionmark. Jadi Boyan Hodak tidak memperhatikan itu katanya. Jadi yang tahu mungkin tadi hanya melihat Kurzawa saja ada katanya di stadion, tapi yang nggak tahu mungkin akan dikenalkan atau tidak. Ternyata ya memang dikenalkan gitu ya. Jadi ya kita tunggu saja untuk kontribusi dari kedua pemain ini. Kalau untuk menurut kami, Kurzawa maupun Dionmark paling cepat itu bisa menghadapi lawannya itu dengan Persib Bandung pada saat menghadapi Malut United ya teman-teman. Itu paling cepat, mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi dalam ya beradaptasinya. Minimal mah di ACL 2 sudah bisa main lah gitu ya untuk Kurzawa dan juga untuk Dionmark. Dan kalaupun memang belum bisa bermain ya kan bergantian. Nah yang jadi pertanyaan teman-teman, setelah datangnya Dionmark ini banyak bobotoh yang katanya harusnya berkaca dengan permainan semalam menghadapi Biak. Strikernya kita tumpul karena memang benar untuk produktivitas gol kita masih kalah dengan 3 pesaing terdekat. Jadi dari Borneo, dari Persija, dari Malut United juga produktivitas gol kita Persib Bandung itu sangat kalah jauh gitu ya. Jadi ya harusnya memang ada pembenahan dan juga ya kenapa merekrut seorang bek lagi. Mungkin tadi alasannya sudah kita kasih tahu di kata-kata Boyan Hodak bahwa ya kita ingin memenangkan titel liga, yang mana untuk memenangkan titel liga ini kita harus memperkuat lini pertahanan katanya gitu ya. Nah ini juga kenapa tidak ada seorang striker baru atau ya posisi nomor 10 baru katanya untuk setidaknya bisa menjadi satu alternatif penyerangan gitu. Akhirnya ya tenang dulu teman-teman, ini juga masih ada sampai dengan kurang lebih 6 Februari. Apakah dari hasil semalam akan ada evaluasi lagi dari Boyan Hodak? Kita tunggu. Lalu yang jelas juga kalau memang datangnya Dionmark ini dan juga Kurzawa, posisi Barba ini kan sudah dijelaskan oleh Boyan Hodak bahwa dia aman, katanya Barba sudah ngobrol dengan kita, dengan keluarganya, sudah ada win-win solution, tapi kenapa masih mendatangkan Dionmark? Nah ini kami menduga teman-teman bahwa Boyan Hodak mempersiapkan backup cadangan untuk setidaknya kalau Barba ini masih labil gitu ya, karena kan masih ada beberapa bulan ke depan, masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Jadi ya untuk membackup ini sebetulnya bahwa ya beberapa boboto juga memperkirakan ini untuk slot 23 mungkin gitu ya, karena Kakang lalu Robi Darwis udah masuk usianya, nanti udah lewat dari U23, itu bisa jadi juga karena ya memang usia dari Dionmark ini masih 20 tahun. Dan kalau dari segi pengalaman ya sebetulnya masih belum teruji juga gitu ya. Boyan pernah mengatakan juga bahwa ya pemain muda ini agak sedikit kelasnya berbeda dengan pemain-pemain senior, makanya jarang mendapat menit bermain, walaupun ya bisa dimainkan tapi masih agak ketimpangan lah untuk untuk ininya lah pengalamannya gitu ya. Jadi ya kenapa beli seorang Dionmark itu walaupun pemain timnas. Nah ini pemain timnas juga udah sekelas Wahji Umu aja diwadulan gitu ya ke Boyan Hodak. Kata Wahji Umu, saya dibisikin hanya datang satu pemain asing katanya, dan juga bukan pemain timnas Indonesia. Ujuk-ujuk datang Dionmark teman-teman, yang mana pemain timnas Indonesia kelompok usia ya dari U20, U22 dan sekarang di U23. Dan juga
Kalau memang bukan pemain timnas yang kelompok usia, apakah memang masih ada pemain timnas seniornya? Nah, ini masih menjadi menarik, teman-teman, masih ditunggu bagaimana perkembangannya. Dan kalau melihat penampilan tadi malam ya memang harus ada evaluasi ya dari Boyan Hodak mengenai lini depan, teman-teman. Walaupun menang kan ini dari second line gitu ya, dari Berginho dan bukan dari striker murni kita, bahwa ya striker murni kita bermain menghadapi 10 pemain biak juga agak sedikit kesulitan. Bahkan Ramon Tankyu juga loba teuing ti Soledad daripada melepaskan tembakan shot on goalnya. Nah, ini memang harus dievaluasi lah buat Boyan Hodak gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih optimis lagi menghadapi ACL 2 dan juga sisa laga di putaran kedua. Kalau semalam memang agak pesimis gitu ya, tapi ya kita percayakan sajalah pada proses gitu teman-teman. Itu mungkin sedikit review. Selebihnya mah teman-teman bisa melihat vlog kita kemarin di GBLA langsung ya, live, karena itu pun kita menjelaskan sedikit rules baru dari manajemen Persib Bandung yang mensosialisasikan agar tidak terkena denda lagi di ajang Asia. Dan ini juga untuk pembelajaran klub-klub lain teman-teman, yang mana bisa mencontoh bahwa penting untuk mensosialisasikan denda stadion, jalur evakuasi, dan apa yang harus dilakukan jika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam stadion gitu ya. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk dan beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya. Yang pertama, Kang, itu lawan Borneo belum ada perubahan ya? Masa istirahat cuma sehari? Sampai sejauh ini belum ada, teman-teman. Sampai sejauh ini belum ada surat tembusan dari PT I-League gitu ya, atau dari I-League-nya. Kalau ada nanti kita coba informasikan lagi. Tapi sampai sekarang mungkin masih di review gitu ya, dicari tanggal untuk tundanya kapan. Nah, mungkin ya lagi semuanya dikondisikan dulu gitu ya. Jadi sampai sekarang belum ada perubahan jadwal Persib menghadapi Borneo. Lalu yang kedua, Kang Roni Badenaros, Ari Sisadil kamana temain lawan Biak cedera. Kalau Sadi Ramdhani cedera gitu ya. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya sudah bisa bermain, karena kemarin pun sudah bisa. Sebetulnya menurut Boyan Hodak sedang dengan visio gitu ya, latihan terpisah. Mudah-mudahan secepatnya bisa kembali, karena kemarin kerasa banget ya nggak ada pemain yang bisa. Eliano nggak bisa main karena akumulasi, lalu Sadil cedera gitu ya. Dan memang tusukan-tusukan pemain Persib ini agak sedikit kurang greget gitu ya, bahwa ya Boyan masih belum bisa membongkar taktik parkir bus tim manapun itu dari musim kemarin. Jadi ya PSBS Biak, kalaupun memang tidak ada gol dari Berginho kemarin, ya sepertinya akan berakhir imbang. Kita sih mikirnya di stadion itu, wah nggak usah, udah lebih dari menit ke 85 nggak ada gol mah imbang ya. Ternyata ya ada satu gol, dan memang betul satu gol pun itu susah payah pisan ya. Lalu selanjutnya, Kang, dari match tadi ada satu kiper asing nggak kelihatan, apakah out? Nggak ada kiper. Oh, maksudnya Adam Prisbeck? Nggak, Adam Prisbeck kan memang nggak bisa main, karena untuk regulasi hanya ada 9 pemain yang bisa masuk di dalam satu match, 7 yang bermain, 2 lagi di bangku cadangan gitu ya, dan 2 lagi memang tidak masuk DSP, harus ada di bangku penonton. Jadi Adam Prisbeck memang tidak ada di pemain pengganti, karena memang tidak dimasukkan gitu ya, karena regulasi. Dan terakhir mungkin ini teman-teman yang ingin disapa, saya bacakan saja semuanya, nggak apa-apa lah. Yang pertama ada Kang Wawan di Bonjopi Cidadap Girang, lalu juga ada Bobotoh di Karangpucung Majenang Cilacap, ada juga Bobotoh di Teras FC Cianjur, lalu juga Bobotoh Manon Jaya Tasik, Bobotoh Cipete Jakarta Selatan, Kang Endang Rusmana di Boboko Cianjur, lalu juga ada Bon Jopi Galunggung Tasik, ada juga Boboko Cikalong Wetan Cikawet ya, lalu juga Bobotoh Luragung Selatan, lalu ada Kang Sumadi di Balikpapan, ada juga Bobotoh di Cikajang, ada juga
Kang Abdasyah di Kuala Lumpur, lalu ada Boboko Tangerang Selatan juga, lalu ada Mang Engkus Boboko Cikampek, ada Bobotoh Cipendei Kuningan, ada Kang Udin di Pleret, ada Abah Cigadung, ada Bobotoh di Dago, ada Kang Deni Konon di Cihamplas Cililin, ada juga Bobotoh Bonjopi Ciracas, ada juga terakhir Bobotoh Garsela. Hatur nuhun Bobotoh atas atensinya, mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.